Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Rifait SPD. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Tanah Tidung. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di LPTK Universitas Pamulang dengan nomor peserta 2016972859. Hari ini Selasa 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Tanah Tidung. Berikut video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hadir semua ya? Alhamdulillah. Ya, kalau Bapak lihat ini ada beberapa siswa yang nggak masuk. Mungkin ada kegiatan atau sakit ya. Ya, Jadi Pak. kita berharap teman-temannya yang tidak hadir ini supaya hari-hari berikutnya bisa masuk kembali. Amin. Ya. Baiklah, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, Bapak minta kepada seluruh siswa yang ada di sini supaya membersihkan ruangan kelasnya, terutama di laci-laci meja. Kemudian yang kedua, bajunya dirapikan ya, jangan sampai bajunya ada yang di ya silakan buang di depan ya. Sudah ya? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, barusan sudah kita berdoa. Ya, sebelum apapun aktivitas kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk menyemangati pembelajaran kita pada hari ini, sebelum kita belajar, mari kita nyanyi bersama-sama lagu kebangsaan negara kita, yaitu lagu Indonesia. Silakan untuk berdiri semuanya. Ya, silakan duduk kembali.
Baiklah, anak-anak yang Bapak banggakan, Bapak absen dulu ya. Airin, Aska, Febriansa, Nora Mawati, Nora Hayati, Mahmud, Kurniawan, Rizwandi, Rizal, Wahyu Ridman, Nurul Rita, ya, adik semua ya, alhamdulillah. Ada yang nak dulu ya? Ya, ada atas nama Cencen, sakit, kemudian Risma, Cina, jauh ya. Kemudian Selai, jatuh Pak. Ya, mari kita berdoa bersama supaya Sela ini segera sembuh dan kembali beraktivitas seperti biasa. Kita berdoa ya. Kemudian Suci, izin ya, izin. Ya, jadi ada yang izin, ada yang kendaraannya tidak ada, kemudian rumahnya jauh ya. Ya, ada yang sakit, jadi mudah-mudahan yang sakit ini segera sembuh. Amin. Oke, pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya masih ada yang ingat? Masih, apa Nur Haiti? Ya. Perdamaian dunia. Ya, jadi pertemuan sebelumnya adalah tentang perdamaian dunia. Jadi setiap negara yang ada di dunia pasti memerlukan hidup secara damai. Ya, baiklah anak-anak yang Bapak banggakan, sebelum kita melanjutkan pelajaran, alangkah bagusnya kita yen-yen ya, yen-yen SMK kita ya. SMK, SMK, SMK luar biasa. Tetap semangat. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang ancaman. Nah, seperti apa sih ancaman? Nah, manfaat dari pelajaran kita pada hari ini bagaimana kalian merespon, kemudian mengantisipasi setiap masalah yang ada di sekitar kita. Jadi masalah ini cukup banyak, ya, cukup banyak. Jadi masalah ada di lingkungan kita juga pasti ada muncul masalah. Adapun manfaat pembelajaran yang kalian pelajari pada hari ini mampu menanggapi setiap persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita, ya. Apalagi kalian ini sudah berbagai daerah ya, berbagai lingkungan kampung pasti ada masalah, terutama masalah-masalah gesekan-gesekan dalam kehidupan masyarakat. Ya, pada pembelajaran pada hari ini, adapun tujuan atau KD kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama kompetensi dasar 3.5 yang berkaitan dengan mengkaji kasus-kasus ancaman. Ya, jadi kasus-kasus ancaman ini banyak kejadian terutama di negara kita. Nah, Bapak minta salah satu siswi ya untuk membaca apa sih kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini. Silakan. Kompetensi dasar 3.5 mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 4.5 merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tadi sudah dibacakan oleh salah satu teman
temannya bernama Nur Hayati bahwa kompetensi dasar yang kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu mengkaji kasus-kasus ancaman, ya, ancaman dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, ya, dan pertahanan keamanan. Nah, di bidang-bidang ini menjadi ancaman terutama di negara kita. Nah, ideologi Pancasila satu-satunya ideologi yang ada di negara kita. Tidak ada ideologi lain selain ideologi. Ya, banyak ideologi yang ada di negara-negara lain. Misalnya yang berpengaruh saat ini ada dua ideologi yang berpengaruh di dunia. Ideologi komunisme dan liberalisme. iya, ideologi komunisme dan liberalisme. Tepuk tangan buat Nur Hayati. Kira-kira sebelum Bapak lanjut, ada yang tahu ancaman itu ada berapa macam? Ada dua, militer dan dua ancaman yaitu militer dan non militer. Ya, yang disampaikan oleh salah satu temannya tadi bahwa ancaman itu ada dua. Ada dua macam ancaman. Ancaman militer dan ancaman non militer. Ya. Nah, ancaman militer itu seperti apa? Ancaman di bidang di jenis militer yaitu pertahanan dan keamanan, sedangkan di non militer yaitu ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dasar yang kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, jadi ada kompetensi dasar, ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Nah, seperti apa sih tujuan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini atau pada pertemuan hari ini? Salah satu siswi diminta untuk membaca apa sih tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Silakan. Ya. Lalu kegiatan pembelajaran menggunakan model program bahasa learning PBL dengan mendekatkan konseptual peserta didik diharapkan mampu 1. Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara dan strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika. 2. Bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika. 3. Mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam Bhinneka Tunggal Ika. 4. Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, atau strategi mengatasinya dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dibacakan oleh salah satu temannya tadi bernama Nur Rahmawati. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang kita laksanakan di pertemuan kali ini. Yang pertama, tadi sudah dibacakan bahwa bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, dalam hal ini setiap siswa mampu mengatasi segala ancaman tersebut. Kemudian yang kedua, bersikap responsif, respon dan proaktif terhadap atas ancaman dan strategi bagaimana mengatasinya dari ancaman tersebut. Itu tujuan pembelajaran yang kedua. Ya, mudah-mudahan kalian nanti mampu merespon dan proaktif, ya, supaya mencapai apa sih yang melatar belakang terjadinya ancaman ini. Ya, kemudian yang ketiga, mengkaji kasus-kasus terhadap
bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Ya, nah kajinya ini terutama bagaimana strategi mengatasinya, terutama di bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang terakhir, merancang dan melakukan penelitian sederhana, ya, melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman, ya, potensi ancaman baik dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah itu 4 tujuan yang kalian pelajari pada pertemuan hari ini. Seperti apa kejadian-kejadian salah satu kasus ancaman, nanti Bapak akan memperlihatkan kepada kalian salah satu contoh video yang pernah terjadi di Indonesia, terutama pada kasus perselisihan pemilu tahun 2019. Ya, seperti apa kejadiannya? Silakan kalian tonton video tersebut. Kemudian di antara kalian ini catat apa sih kejadian yang ada di video tersebut. Nanti Bapak akan tanyakan, ya. Bapak akan tanyakan. Setiap kalian jawab itu, nanti Bapak kasih nilai, ya. Ya. Nanti Bapak kasih nilai supaya apa? Supaya kalian itu semangat ketika menerima pelajaran dari guru-guru, bisa meresapi, ya, setiap materi yang disampaikan. Itu ya. Jadi kita saksikan bersama seperti apa sih video kejadian yang pernah terjadi tentang perselisihan pemilu di Indonesia. Ini merupakan kasus, salah satu kasus ancaman terutama di bidang politik. Masa yang terdiri dari FPI, GFPF, PA2 serta Dewan Perwakilan Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran mendatangi Bawaslu hari ini. Kehadiran masa ini untuk mengawal perwakilan dari Badan Pemenangan Prabowo Sandi yang melaporkan temuan dugaan kecurangan pemilu ke Bawaslu. Masa juga meminta Bawaslu untuk bertindak secara adil. Sementara arus lalu lintas yang mengarah dari bundaran kaki menuju Merdeka Barat sempat ditutup dan diterapkan pengalihan arus. Dan untuk mengetahui bagaimana jalan pembukaan aktivitas di Bawaslu, kami akan mengajak untuk bergabung dengan reporter TV One, ada Desti Kusumo. Desti. Ya, sambil nonton cuplikan videonya, sambil catat apa kejadian di cuplikan video tersebut, ya. Ya, pemirsa, masa aksi yang tergabung dalam GFPF, FPI, kemudian PA212 dan juga Gerakan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran atau yang dinamakan dengan Gerak ini sudah meninggalkan gedung Bawaslu RI yang berada di Jalan MH Tamrin. Memang diketahui untuk aksi massa sendiri ini tadi sudah berlangsung sejak pukul 13:30 waktu Indonesia bagian Barat selesai sholat Jumat. Kemudian memang kedatangan massa ke gedung Bawaslu ini untuk mengawal Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi ini untuk melaporkan temuan selama penyelenggaraan pemilu 2019, di mana laporan temuan yang diserahkan ke Bawaslu ini ada sekitar 17.000 berkas bukti temuan laporan kecurangan, di mana laporan ini disampaikan langsung oleh Ketua Tim Pemenangan Prabowo Sandi yakni Joko Santoso dan juga Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo Sandi Hanafi Rais. Tadi juga kami melihat sejumlah tokoh-tokoh yang juga ikut serta dalam aksi massa ini yang juga melakukan orasinya, yakni seperti Edi Sujarno, Neno Warisman, kemudian Habib Hanif yang juga masih saudara dari Habib Rizik Sihab. Dan memang massa sendiri ini tadi sudah membubarkan
ini pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, di mana juga masa ini sebenarnya mendukung tim BPN ini untuk melaporkan kecurangan-kecurangan yang terjadi dan juga temuan-temuan BPN ini atas kecurangan yang dilakukan selama pemilu 2019. Dan tadi kami juga memantau setelah aksi massa ini berakhir, kemudian ada masa yang kemudian datang lagi ke Bawaslu, yaitu sekitar pukul 16-15 menit waktu Indonesia Barat, di mana masa ini berasal dari masa gerakan santri ataupun aliansi Santri Bersatu. Namun juga dapat kami informasikan bahwa aksi massa yang datang setelah aksi massa sebelumnya ini melakukan tuntutannya yang disampaikan ke Bawaslu bahwa memang untuk aksi massa yang datang ini tadi mendukung kinerja Bawaslu dan meminta untuk semua peserta pemilu ini untuk mendukung kinerja Bawaslu dan juga KPU dan menunggu hasil pemilihan umum yakni pada 22 Mei 2019. Dan memang juga untuk saat ini arus lalu lintas di depan gedung Bawaslu ini sudah kembali lancar. Memang tadi sempat melakukan pengalihan arus lalu lintas dan juga sempat ditutup karena memang tersendat begitu lalu lintasnya. Namun saat ini sudah dapat kembali dilalui kendaraan pribadi maupun kendaraan roda 2 dan juga Transjakarta. Sementara kami kembalikan ke Siran dan juga ke Ibu Studio. Desi Kusumo, informasi langsung dari gedung Bawaslu Jakarta. Baiklah, tadi sudah nonton videonya ya. Video kasus perselisihan pemilu tahun 2019. Nah, kira-kira ada nggak yang kalian pahami apa isi dari cuplikan video tadi? Ada yang bisa menjelaskan ulang? Ya, Lin, ulangi. Saya Pak. Ya, silakan Ritma. Dari yang saya ambil dari video tadi, di video tadi terjadi demo salah satu pendukung presiden tahun 2019, di mana simpatisian ini melakukan demo secara damai. Namun dalam demo tersebut ada kelompok-kelompok yang sengaja membuat rusuh. Ya, ya. Jadi itu ya yang disimpulkan oleh salah satu temannya tadi bahwa tahun 2019 itu merupakan pemilihan presiden. Yang dimana tadi di video tadi yang disampaikan oleh salah satu temannya tadi bahwa di dalam demo tersebut awalnya damai katanya, tapi ada kelompok-kelompok rusuh. Nah, kelompok-kelompok ini terutama teroris, ya, salah satu kelompok teroris. Kemudian selanjutnya di antara yang hadir ini Bapak ingin buat 3 kelompok, ya. Silakan 3 kelompok ini nanti tugasnya Bapak sampaikan. Misalnya kelompok 1, kelompok 2 karena sedikit siswanya, jadi terpaksa Bapak buat 3 kelompok saja. Jadi satu kelompok tadi nanti mungkin ditempati oleh 3 atau 4 orang. Ya, silakan buat kelompoknya. Ya, silakan buat. Kelompoknya Ya, 3 kelompok yang di sana 1 kelompok. Ya, ada yang 3 ya. Oke, itu Pak, 1 kelompok yang 4 ya. Nah, sana. Balik di sini. Nah, sudah terbentuk kelompoknya masing-masing. Nah, tugas kelompok ini nanti kalian kaji, cari literaturnya yang berkaitan dengan judul setiap kelompok, ya. Paham ya? Ya, Pak. Ya, jadi bisa dicari di buku paket, ya. Di buku paket ada, di internet juga lebih bagus, ya. ya Pak. Google juga bisa. Ya, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Silakan dikerjakan tugasnya, ya. Itu ya.
tugas kelompoknya. Nah, tugas kelompok ini kalian bisa cari di Google maupun di buku paket. Nah, tugasnya ini di kelompok 1 tadi ya. Kelompok 1 membahas tentang ancaman di bidang bidang ideologi dan politik. Nah, ini kelompok 1 nih. Kelompok 2 membahas tentang bidang ekonomi ya, bidang ekonomi. Kemudian kelompok 3 membahas tentang masalah bidang sosial budaya dan pertahanan keamanan. Itu yang menjadi tugasnya. Jadi Bapak kasih waktu sekitar 20 menit ya, 20 menit. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham bisa tanya ya. Bisa bertanya sama Bapak. Dalam pembuatan tugas kelompok itu semuanya harus aktif, jangan pasif sebagian, aktif sebagian. Ya, karena setiap kegiatan kalian itu Bapak nilai mana yang aktif, mana yang pasif, ya. Terutama dalam diskusinya nanti, presentasinya harus aktif, ya. Paham? Jadi jangan hanya 1-2 orang yang berbicara atau aktif, ya. Ya. Ya, nanti kamu tulis sesuai dengan topiknya tadi. Kalau cari bisa cari di internet. Kalau memang buku paketnya tidak ada bisa di internet. Ya. Oke, bagus. Mantap. Pascal? Ya, bisa di Google, di buku juga ya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan presentasi diskusi kelompok ini. Presentasi ini akan diawali oleh kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Ya, silakan. Kelompok lain perhatikan ya. Kelompok lain memperhatikan, bertanya ya. Kalau ada yang kurang paham, bertanya kepada kelompok 1 di depan. Ya, jangan arahkan fokus. Ya, perhatikan yang disampaikan oleh kelompok 1. Silakan. Siapa? Ya, karena di presentasi ini Bapak akan nilai yang aktif atau yang pasif. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri yaitu Nur Hayati dan dari Sariawan. Oke. Di sini kami akan membahas tentang ancaman dalam bidang ideologi dan politik. Pada tahun 2019, Indonesia menggelar pemilihan umum atau pemilu serentak untuk pertama kalinya. Pada hari yang sama, yakni 17 April 2019, masyarakat memilih calon presiden, wakil presiden, serta calon anggota legislatif tingkat DPRD kota, kabupaten, DPRD provinsi, dan DPR RI. Peserta serta calon anggota legislatif tingkat DPRD. Peserta calon presiden dan wakil presiden adalah Joko Widodo, Ma'ruf Amin dengan nomor urut 1 dan Prabowo Subianto Sandiaga Uno dengan nomor urut 2.
Masing-masing pasangan calon diusung oleh partai peserta pemilu yang berjumlah total 16. Partai peserta pemilu yakni PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS, Partai Perindo, P3, PSI, PAN, Partai Hanura, Partai Demokrat, PBB, dan PKPI. Pemilu 2019 yang digelar serentak ini diwarnai tragedi. Selain akibat konflik horizontal di masyarakat, ketatnya jadwal dan tahapan pemilu menyebabkan ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS meninggal dunia. Sengketa pemilihan umum Presiden Indonesia 2019 adalah sebuah persengketaan. Kemudian paragraf kedua atau opini kedua dilanjutkan oleh Wahyu Umar. Sengketa pemilihan umum Presiden Indonesia 2019 adalah sebuah persengketaan hasil pemilihan umum Presiden Indonesia 2019 oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pelaksanaan sengketa ini disidangkan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Jumat 14 Juni 2019 dan berlangsung selama 14 hari kerja. Latar belakang, Komisi Pemilihan Umum Rakyat Indonesia pada tanggal 21 Mei 2019 dini hari telah menetapkan hasil perolehan suara pemilihan umum Presiden Indonesia 2019 yang ditolak oleh paslon 2 Prabowo Subianto karena sumber penetapan akan saya lanjutkan dengan penjelasan Dan tidak mengikat terhadap keputusan KPU. Sekian dan terima kasih. Pasangan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, juga meminta kepada masa pendukungnya agar tidak hadir di gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Menurut pengamat politik, hal ini dapat menurunkan tensi politik yang tinggi pasca Pilpres. Persidangan pertama dilaksanakan pada Jumat 14 Juni 2019. Sidang ini dihadiri oleh kuasa hukum dari pihak kedua, pihak 1, KPU, dan Bawaslu. Tetapi, dalam sidang ini, pasangan calon presiden dan wakil presiden dari masing-masing nomor urut tidak hadir. Persidangan ini dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat dan diskors pada 11.15 waktu Indonesia Barat untuk sholat Jumat. Dan dilanjutkan pada pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Tim kuasa hukum Prabowo Sandi dipimpin oleh Bambang Wijoyanto, sementara tim kuasa hukum Jokowi Ma'ruf dipimpin Yusril Iqdar Mahendra. Ketua KPU Arief Budiman hadir karena KPU merupakan termohon di sidang ini. Selain diikuti oleh peserta di dalam gedung Mahkamah Konstitusi, terdapat juga masa dari Presidium Alumni 2212 di luar gedung MK sebagai bentuk upaya membela agama Islam dan menjaga konstitusi Indonesia. Selain itu, terdapat juga masa yang mengatasnamakan Gerakan Kedaulatan Rakyat dan Front Pembela Islam yang mengikuti sidang dari luar gedung MK. Mohon maaf, sebelum kami menutup, ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, faktor-faktor yang mendasari terjadinya konflik politik Indonesia. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yaitu ada 3. Yang ke-1, adanya perbedaan kepentingan. Kepentingan tiap-tiap kelompok kali memiliki perbedaan yang dapat munculnya konflik. Jika tidak ditangani secara serius, perbedaan kepentingan ini bisa menjadi faktor yang mendasari munculnya konflik. Misalnya, kelompok tertentu yang tidak lagi sejalan dengan pandangan politik lantas menyatakan sikap penolakan sehingga berujung pada permasalahan yang tak dapat dihindari. Yang kedua, perbedaan individu. Secara garis besar, manusia merupakan individu yang mempunyai pandangan tersendiri akan suatu hal. Akan tetapi, perbedaan yang muncul justru bisa merubah menjadi konflik politik karena tidak jalannya pemikiran. Yang ketiga, adu domba atau saling hasut. Sejumlah individu dapat terhasut dengan pola pikir dan pendirian suatu kubu. Maka dari itu, tak jarang muncul serangan tertentu seperti misalnya merendahkan kubu lain. Hasutan tersebut bisa berupa adu domba dan sejenisnya sehingga timbul konflik dari perbedaan yang ada. Sekian dari jawaban pertanyaan tadi. Sekian presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun cara penyampaian kami yang kurang berkenan. Mohon maaf. Akhir kata kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, silakan duduk. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompoknya tadi, salah satu kelompok tadi, di mana sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, sebelum Bapak akhiri pertemuan ini, kira-kira ada nggak yang bisa menyampaikan refleksi tentang pelajaran kali ini? Saya, Pak. Ya, silakan, Nur Rahmawati. Adapun hasil refleksi pembelajaran hari ini, kami mampu memahami dengan baik tentang sebuah ancaman yang sering muncul di sekitar kita. Selanjutnya, pembelajaran dengan model PBL dapat memancing motivasi kami dalam proses pembelajaran, terutama diskusi kelompok. Ya, tepuk tangan buat Nur Rahmawati. Ya, jadi itu hasil refleksi yang disampaikan oleh Nur Rahmawati. Kemudian ada pemanfaatnya. Nah, manfaat yang kita pelajari pada hari ini, nah salah satu contoh yang disampaikan tadi, kita menggunakan model pembelajaran PBL. Ya, salah satu yang disampaikan oleh temannya tadi, diskusi kelompok ini sudah menunjukkan kekompakan, kebersamaan. Kemudian tadi kelompok 1 sudah menunjukkan, ya tadi si Nurhayati sudah menyampaikan. Ya, baiklah, sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, Bapak ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas ini soal pilihan ganda, yang dimana tugas ini dikerjakan selama 10 menit ya. Silakan dikerjakan ya. Pak. Ya, pilihan ganda. Ya, silakan. Silakan dikerjakan. 10 menit ya. Sudah 10 menit, silakan dikumpulkan. Tidak tulis nama ya. Oke, perhatikan dulu. Tadi sudah dikerjakan tugasnya. Nanti tugas lain, tugas di tiga ada di LKPD ya. LKPD seperti ini di Zoom ya. Silakan pelajari. Kemudian tidak apa-apa cari literatur lain ya, untuk menjawab soal-soal yang ada di LKPD ya. Ya. Kemudian di pertemuan kali ini Bapak perlu sampaikan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi materi yang kita pelajari pada pertemuan selanjutnya adalah bagaimana mengantisipasi ancaman baik dalam bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi yang kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya atau minggu depan adalah tentang mengantisipasi ancaman dalam bidang-bidang yang Bapak sebutkan tadi. Ya. Ya, Pak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau mungkin masih ada yang belum paham dari tadi pembelajarannya? Ya, baiklah. Untuk menutup kegiatan proses pembelajaran kita hari ini, Bapak minta untuk ketua kelas memimpin doa. Oke teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Doa selesai. Berdiri. Ucapkan terima kasih. Terima kasih atas kerjasamanya proses pembelajaran hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.